Hari ini kita akan membahas materi hitungan. Itu udah lama dari kemarin materinya teori, sekarang kita masuk ke bab hitungan. Itu tentang pendapatan nasional. Ini tadi ikut tes memang. Soalnya kan sekarang 15 nih, sesuai soal asli TPK kan 15 soal. Biasanya satu soal 1 menit ya. Jadi kalau 100 soal itu ya digabung itu rata-rata per satu soal itu 1 menit. 1 menit lebih. Ini tadi sudah ada hasilnya, memang kalau dihitung dari persentase untuk dapat 50% soal aja benar 78 agak susah ya, apalagi sampai 10 karena memang tadi ini juga pretest dan ada beberapa rumus dan teori spesifik sih yang suka agak susah sebenarnya. Kita membedakan antara pendapatan nasional itu ada GNP, ada PDB gitu. Kita masih kayak bingung gitu, ini yang orang asing di Indonesia sama orang Indonesia di luar tuh masuk mana sih gitu ya. Kadang-kadang di situ yang mungkin agak bingung sama beberapa perhitungannya ya. Nanti kita akan pelan-pelan belajar, boleh nanti seperti biasa sharing di tengah jalan, boleh langsung ditanyakan jika ada yang mau ditanyakan ya. Kita belajar konsepnya sama bahas 15 soal. Oke, yang pertama untuk pendapatan nasional itu sendiri, oke ya, pendapatan nasional itu apa sih gitu ya. Pendapatan nasional itu adalah uang yang dimiliki oleh satu negara, kira-kira begitu. Jadi satu negara itu kan punya uang tuh. Nah, cara ngitung uangnya gimana? Ada 3 metode. Jadi misalkan Indonesia uangnya berapa triliun gitu kan, China berapa triliun, kemudian Singapura juga berapa triliun. Nah, kaitannya apa dengan banyaknya penduduk? Nah, kalau pendapatan nasional ini hanya mengukur tentang yang disebut dengan uangnya saja gitu. Jadi kalau pendapatan nasional itu kayak kita ngitung jumlah uang aja. Terus kalau jumlah penduduk ngaruhnya di mana, Kak? Ya, itu ngaruhnya di pendapatan per kapita gitu. Jadi ada istilah pendapatan nasional, ada istilah pendapatan per kapita. Di mana ya negara-negara kecil tapi uangnya banyak itu enak gitu ya. Jadi pendapatan per kapita itu. Jadi pendapatan nasional itu spesifik adalah uangnya gitu ya, uang yang dihitung selama 1 tahun. Jadi kira-kira jumlah total pendapatan gitu ya, yang kata kuncinya adalah pendapatannya nih. Pendapatan yang diterima masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Intinya pendapatan nasional ini kalau misalkan kita Indonesia ini uangnya berapa gitu kan dalam 1 tahun, nah itu pendapatan nasional. Nanti uang ini dari mana perhitungannya gitu kan sehingga dapat uang selama 1 tahun itu namanya pendapatan nasional. Jadi ada beberapa misalnya perusahaan itu nanti masuknya pendapatan nasional yang mana nih, kalau perusahaan kita di dalam negeri atau orang luar punya usaha di dalam negeri. Kita akan bahas satu. Yang pertama ini kira-kira sederhananya adalah pertama dari GDP dulu ya geraknya. GDP itu adalah Gross Domestic Product. Jadi satu wilayah gitu ya, satu wilayah. Nah, satu wilayah Indonesia ini nanti akan dihitung lagi nih berapa orang Indonesianya gitu ya. Orang Indonesia itu lagi NP kan, di dalam satu wilayah itu ada orang asingnya. Kemudian diturunkan lagi nanti jadi NNP. NNP itu Net National Product. Pendapatannya aja berapa. Naik lagi ke NNI, pendapatan nasionalnya berapa. NNI itu Net National Income. Lanjut lagi ya ke PI. PI ini personal income, pendapatan per satu orang. Kira-kira satu orang ini berapa. Lanjut lagi ke DI. Nah, pendapatan satu orang ini kan masih ada pajak, berarti dikurangi pajaknya. Jadi terakhir yang nyampe ke kantong kita gitu ya, kayak nyampe di rumah dan di kantong kita, inilah yang disebut dengan disposable income. Namanya pendapatan yang siap dibelanjakan. Untuk istilah ini kecenderungan di UTBK-nya ada beberapa sih hitungan ya, nggak banyak. Tapi nanti kita yang sering harus bisa bedakan nih GDP dan GNP lumayan sering keluar nih. Bedanya kita harus tahu. Oke, jadi kalau GDP itu Gross Domestic Product, kira-kira membedakannya, oke, GDP ya, nanti akan saya pisahkan di sini deh, di yang kedua sekarang dulu ya. Jadi GDP itu
adalah barang dan jasa ya yang diproduksi suatu negara selama 1 tahun. Jadi kalau ada negara Indonesia gitu ya, berarti selama 1 tahun ini ada barang dan jasa, ada juga nanti pendapatan. Intinya dengan metodenya salah satu ya, ada metode pendapatan, metode pengeluaran, sama metode produksi nih. Dalam satu negara ini, Indonesia nih, uangnya punya berapa nih gitu ya. Di Indonesia ini uangnya ada berapa? Nah, itu yang disebut dengan GDP, Gross Domestic Product. Jadi kayak domisilinya di mana sih satu wilayah ini ya. Jadi kalau kita menghitung GDP-nya Jepang, ya negara Jepang aja yang dihitung GDP-nya, Gross Domestic Product-nya ini satu wilayah negara Jepang aja. Jadi jumlah produksi yang dihasilkan oleh masyarakat selama 1 tahun. Nah, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan. Ini kata kuncinya di sini. Warga negara asing dan warga dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Jadi siapa saja yang bekerja di sini gitu. Jadi ada orang Indonesia yang bekerja di Indonesia, ada orang asing yang bekerja di Indonesia, itu masuk kepada GDP, Gross Domestic Product, atau produk domestik bruto. Jadi huruf D-nya yang di kata kuncinya, domisili wilayah. Jadi yang dihitung wilayahnya gitu ya. Jadi kalau ditanya GDP Jepang, ya berarti satu wilayah Jepang. Di Jepang kan ada orang Jepangnya, ada orang asing kan di Jepangnya gitu. Jadi satu wilayah ini adalah GDP Jepang. Oke, bedanya apa dengan GNP? Beda ya. Kalau GNP ini Gross National Product gitu. Jadi kata kuncinya di huruf apa? Di huruf N-nya gitu ya. Gross National Product ini artinya nationality, kebangsaannya gitu ya. Jadi jumlah seluruh barang dan jasa oleh masyarakat siapa? Misalkan Indonesia yang ada ya di dalam negara tersebut ataupun di luar negeri gitu ya. Tidak termasuk orang asing. Jadi sederhananya begini. Gross ya national product itu atau produk nasional bruto adalah orangnya. Kalau tadi kan wilayahnya nih, nationality, orangnya. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia yang bekerja di Indonesia, gitu kan. Nah, ada lagi dong orang asing yang bekerja di Indonesia. Ada lagi orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, gitu ya. Misalnya TKI, tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Maka kalau kita ya ngomongin atau bahas tentang GNP, Gross National Product, itu adalah orang Indonesia yang bekerja di Indonesia, ini B, pribumi, ditambah dengan orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau TKI gitu. Jadi ngomongin orangnya. Tapi kalau GDP itu wilayahnya, satu wilayah. Jadi misalnya ini Indonesia, gitu. Ya udah, yang ada di Indonesia ini ada orang Indonesia bekerja di Indonesia ditambah orang asing bekerja di Indonesia, bisa bekerja atau punya pabrik gitu ya. Jadi perhitungannya bisa dia bekerja, perhitungan pendapatan atau punya pabrik atau punya usaha di Indonesia. Nah, kalau orang Indonesia punya usaha di luar, misalkan Gojek ekspansi gitu ya di Asia Tenggara, misalnya di Thailand, ya Gojek ini kan milik Indonesia. Berarti Gojek akan menjadi ya GNP-nya Indonesia. Tapi kalau Grab ada di Indonesia, masuk GDP-nya Indonesia, tapi GNP-nya negara tersebut. Jadi dua transportasi online ini berbeda keadaannya. Kalau Gojek di Indonesia masuk GDP-nya Indonesia, GNP-nya Indonesia. Kalau ada Gojek di luar, ya masuk GNP-nya Indonesia. Kalau ada Grab di Indonesia, masuk GDP-nya Indonesia aja, karena dia dari luar. Gitu ya. Nah, untuk menghitung GNP, yaitu GDP dikurangi pendapatan neto luar negeri. Nah, pendapatan neto luar negeri inilah yang disebut dengan selisih, gitu ya. Jadi selisih, ini kan neto nih, neto luar negeri. Jadi warga negara Indonesia di luar negeri dibanding orang asing ya di dalam negeri itu baik secara pendapatan atau ya punya pabriknya, banyakan mana nih menghasilkan uangnya gitu ya. Jadi ini ditambah warga negara Indonesia yang di luar negeri, tambah warga negara Indonesia di luar negeri,
kemudian dikurangi warga negara asing di dalam negeri. Gitu. Jadi sederhananya, kalau orang kita di luar negeri akan nambah, tapi kalau ada orang asing dalam negeri akan murah. Itu nanti GDP dikurangi selisih itu, selisih antara WNI dan WNA. Kalau negara maju, pasti WNA-nya uangnya lebih banyak. Kalau negara berkembang, gitu kan. Kalau negara maju, GDP-nya akan lebih banyak. Kalau negara berkembang, GDP-nya lebih banyak. Kenapa? Ya, kalau negara maju nanti, ya negara maju ini adalah GNP yang lebih besar. Ya, karena orang luar negeri yang posisinya negara maju masuk ke negara berkembang itu levelnya kan ekspatriat ya, tenaga ahli. Gajinya apa? Puluhan juta sampai ratusan juta. Gitu. Misalnya pelatih sepak bola ya, Sintayong itu bisa 1,3 M sebulan. Belum yang lain juga yang ratusan juta ekspatriat yang lainnya. Jadi GNP-nya, nah giliran orang kita misalkan masuk ke Korea Selatan karena levelnya, ya maaf ya mungkin kebanyakan sebagian blue collar worker gitu kan, ya pasti gajinya cuma jutaan sampai puluhan juta. Maka negara berkembang kebalikannya, nanti GDP-nya lebih besar. Jadi kalau negara berkembang itu GDP-nya lebih besar. Kenapa? Ya di negara dia sendiri uangnya sedikit, dia ke negara orang digajinya murah. Maksudnya murah ya tidak, lebih sedikit lah, lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang ada di negara maju. Jadi negara berkembang itu GDP-nya yang lebih besar, gross domestic product-nya. Ya, sederhananya adalah perbandingan gaji aja. Jadi kalau orang kita keluar gajinya tadi ya jutaan, puluhan juta, orang luar ke dalam yang dari negara maju puluhan juta sampai ratusan juta kalau dikurskan, bahkan ada yang 1 miliar kan soal tenaga. Oke lanjut. Nah setelah itu ada istilahnya lagi NNP. NNP itu ini memang lumayan banyak istilah ya, nanti disederhanakan aja sebagai yang bagian mana yang masih bingung ya. NNP itu adalah Net National Product. Net National Product ini adalah GNP dikurangi dengan penyusutan ya, penyusutan barang. Jadi ini adalah setelah tadi semuanya ada orang asing juga diturunin lagi produksinya apa nih gitu kan. Nanti itu namanya NNP dikurangi GNP dikurangi dengan penyusutan. Kemudian ada namanya NNI ya, ini rumusnya ya. Jadi penyusutan. Kemudian ada namanya NNI. NNI ini Net National Income. Ya, dari produksi tersebut dikurangi lagi dengan pajak tidak langsung. Itu namanya NNI, Net National Income, atau bahasa Indonesia pendapatan nasional. Kalau yang tadi NNP, Net National Product, istilahnya dibalik PNN, Produk Nasional Neto. Nah, ini rumusnya nanti NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu pajak yang bisa dialihkan ya. Contohnya itu misalnya PPN. Jadi kalau kita makan, kita harus bayar. Padahal yang punya makanan orang restoran. Tapi kalau pajak langsung itu yang melekat ke kita, misalnya PPP, PPH gitu ya. Tapi soalnya seringnya disebut pajak langsung tidak langsung, jadi sudah spesifik. Ya, lanjut. Kemudian yang terakhir, yang nomor 2 terakhir namanya PI. PI ini adalah personal income. Jadi pendapatan tadi sudah diturunkan dari produksi ke pendapatan sampai ke per satu orang gitu. Kita dapat uang berapa sih gitu ya dari kerja kita. Nah, pendapatan yang berhak diterima seseorang ya sebagai balas jasanya kayak kita bekerja deh gitu ya. Jadi rumusnya adalah NNI ya, NNP. Oh ini salah nih rumusnya, ada yang masih ini ya. Jadi rumusnya adalah PI ini adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi dengan iuran ya. Iuran ini iuran job prospect, kemudian iuran-iuran yang lain kesehatan, ditambah lagi kalau ada laba ditahan, ditambah lagi kalau ada pajak perseroan, pajak perusahaan. Ini kayak banyak rumusnya, iya, tapi di UTBK juga nanti nggak semuanya keluar sampai banyak banget, karena kan sekitar 1 menit. Ada beberapa soal aja yang kita nanti harus latihan. Nah, yang terakhir adalah yang disebut dengan DI, disposable income. Disposable income ini adalah pendapatan yang siap dibelanjakan. Jadi kayak kita udah masuk kantong kita lah gitu ya, udah dikurangi dengan
maka rumusnya PI dikurangi pajak langsung. Tadi pajak langsung tuh misalnya PPh gitu. Jadi kalau gaji kita 10 juta, itu kan udah termasuk pajak belum? Oh belum, dipotong pajak misalnya 200.000, yang dibawa ke rumah kita ya 9.800.000 lah, yang disebut dengan DI disposable income. Kalau disederhanakan lagi, kira-kira gabungannya adalah seperti ini rumusnya. Jadi yang pertama adalah yang disebut dengan GNP. GNP itu adalah GDP, ya kalau ada orang Indonesia, ya di luar negeri itu nambah, gitu ya. Kalau ada orang asing di dalam negeri itu kurang, itu namanya GNP, Gross National Product. Nah, kemudian GNP dikurangi penyusutan ya atau depresiasi, kemudian kalau ada barang pengganti modal ditambah, itu namanya NNP, Net National Product. NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ya. Kalau ada subsidi ditambahkan, itu yang disebut dengan yang namanya NNI ya, Net National Income. Kemudian NNI dikurangi apa namanya laba ditahan, dikurang lagi iuran, dikurang lagi pajak perseroan, nanti ditambah transfer payment ya. Itu namanya adalah PI, personal income. Ini personal income. Setelah personal income dikurangi pajak tidak langsung, pajak langsung, namanya adalah disposable income, itu adalah namanya DI, pendapatan yang siap dibelanjakan. Oke, ini kita akan contohkan ya, misalnya GNP suatu negara 24 juta. Nah, ini GNP-nya ya, hati-hati. Pendapatan neto luar negeri 3.500.000. Penyusutannya 2.750.000. Pajak langsungnya 2.500 juta, ini ininya apa jutanya belakang aja. Pajak tidak langsung 3.000 deh gitu. Oke, maka besarnya NNI. Nah, kalau NNI ini ada di lapisan keberapa sih? Gitu ya, kalau kita belajar untuk mengurutkan, pertama kan GNP nih. GNP rumusnya GDP gitu tambah warga negara asing. Warga negara asing. Kalau mau asing dulu warga negara Indonesia dulu ya. Tambah warga negara Indonesia di luar negeri dikurangi warga negara asing dalam negeri gitu ya. Itu namanya GNP. Nah, kemudian NNP, Net National Income, itu GNP dikurangi dengan penyusutan ya. Barang modal dan seterusnya nanti jadi ini yang secara umum aja ya. Kemudian ada NNI, Net National Income, itu NNP dikurangi pajak tidak langsung ya, TL aja deh. Kemudian TI, Personal Income, NNI, ditambah transfer payment, ini pernah keluar di UTBK. Transfer payment apa sih? Transfer payment itu uang yang diberikan negara secara cuma-cuma tanpa balas jasa, beasiswa gitu kan. Misalnya bidik KJP, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, atau apapun yang negara berikan tanpa balas jasa ya untuk pensiun gitu ya. Nah, kemudian dikurangi dengan iuran, kemudian ya laba ditahan, ya laba ditahan sama pajak perseroan. Atau ngulang, laba ditahan sama pajak perseroan. Bentar ya, saya. Oke, laba ditahan sama pajak perseroan. Laba ditahan sama pajak perseroan. Nah, kemudian ada namanya pajak perseroan. Nah, yang terakhir DI, disposable income. TI dikurangi pajak langsung. Nah, ini tidak semuanya ditanyakan sampai ke DI gitu. Minimal kita tahu di lapisan keberapa, atau yang ditanya, misalnya ini yang ditanya adalah NNI gitu ya. Berarti NNI kan di sini nih. Tak, GNP dikurangi penyusutan aja nih, GNP kurang penyusutan. Kan di sini udah ada GNP-nya nih. Berarti ini jebakan Batman nih. Kan sudah ada GNP-nya. Jadi GNP dikurangi penyusutan, kurang aja pajak tidak langsung. Jadi jebakan juga nih. Gitu. Jadi kita hitung 24 juta, kita kurang dengan penyusutannya nih. Ya, penyusutannya 2.700. Ini udah jawabannya belum. Ini kalau ditanya ini yang disebut baru yang namanya NNP ya. NNP. Terus yang ditanya apa sih? Kan yang ditanya NNI, gitu, Net National Income. Kurang lagi dengan pajak tidak langsung. Jadi
ya, ini yang disebut dengan NNI, Net National Income. Yang disebut dengan Net National Income. Maka ini 81. Jadi jawabannya 18.250. Itu kalau ditanya NNI. Kalau ditanya PI, ya dikurang lagi. Kalau data ini cuma dikurangi aja dengan yang namanya, di sini datanya udah nggak ada yang ini iuran segala macam, berarti anggaplah 0. Ya berarti sama, transfer family tidak ada, ya udah NNI sama PI sama. Nah kalau ditanya DI, baru dikurangi pajak langsung ini. Nih. Ya, jadi 18.250 dikurang lagi 2.500. Itu yang disebut dengan DI ya. Oke, kita contoh satu soal lagi. Misalnya besarnya NNI lagi. Nah, kalau soalnya belum ada GNP-nya, kita cari. Sederhananya begini. Ini pertama dari 130. Ini ada namanya pendapatan warga negeri nih. Warganya di luar negeri, berarti ini nambah nih. Penerimaan warga negara asing ini kurang. Ini dapatlah namanya GNP. Gitu. Ya. Kemudian ini pajak langsung nggak perlu, karena ini nanti ditanya deh. Yang perlu adalah pajak tidak langsung sama penyesuaian. Kira-kira begitu. Jadi pengurangnya nanti tinggal 130, kemudian ditambah 28, dikurang 43, ya dikurang lagi dengan dikurang lagi 2.250, dikurang lagi 840 ya. Perhitungan seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti ada berapa banyak soal juga yang kita sudah kerjakan tadi. Nah, penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional udah jelas, kualitas sumber daya manusia udah jelas tuh ya. Jadi Jepang tuh katanya pertama kali di BOM yang ditanya berapa guru dan dosen yang masih hidup kan, profesor gitu. Karena sekarang udah maju banget ke Jepang pendapatan nasional. Keadaan alam juga jelas, kalau dari sananya udah kaya ya, negara-negara Timur Tengah kan kaya, sumber daya alamnya banyak. Ketersediaan modal jelas ya, adalah yang disebut dengan uangnya. Stabilitas ya, karena kalau negaranya sedang konflik seperti Afghanistan gitu kan, atau negara-negara konflik yang terbaru kan, pajakan atau apa yang ramai juga, sama kesejahteraan masyarakat. Lanjut. Nah, ini perhitungan pendapatan nasional. Jadi tadi kan sudah kita menghitung dari yang namanya pendapatan nasional sampai yang masuk ke kantong kita. Sekarang bagaimana sih cara menghitung pendapatan nasional? Satu, ada namanya metode pendekatan pendapatan nih. Jadi pendekatan pendapatan itu sederhananya gaji gitu kan. Jadi kalau misalnya orang, kenapa sih ada orang digaji jutaan sampai ratusan juta ya? Karena kan skillnya berbeda, itu aja. Jadi yang pertama adalah ini sebenarnya balas jasa dari faktor produksi. Gitu ya. Kalau tanah balas jasanya pasti sewa. Biasanya lambangnya adalah rent ya. R. Kalau tenaga kerja balas jasanya dapat upah atau gaji, lambangnya adalah wage. Kalau orang punya modal pasti dia invest kan, dapatnya bunga. Kalau orang punya skill ya atau perusahaan dapatnya laba atau profit. Jadi seringnya untuk pendekatan pendapatan mengingatnya gitu ya, biar gampang, pendapatan itu kan sama aja gaji. Gaji itu bahasa Inggrisnya sebenarnya salary, tapi upah lah, upah tuh wage ya, wage. Berarti W ditambah R gitu ya, ditambah I ditambah P. Nah, ini adalah interest semua. RIP, ini enggak seringnya gitu. RIP atau RIP, tapi saya lebih senang RIP biar mengingat pendapatan gaji. Jadi RIP, wages dan interest profit. Lanjut pendekatan yang kedua, itu pendekatan pengeluaran. Nah, kalau pendekatan pengeluaran itu kira-kira begini. Katanya orang Indonesia nggak punya duit. Tapi setiap kali ada mobil baru, produk baru dibeli juga, ya orang Indonesia konsumtif ya, beda tipis antara orang konsumtif dengan punya duit. Intinya mereka mampu ngeluarin duit gitu, ada apa-apa bisa dibeli, ya boleh, itu pendekatan pengeluaran gitu. Pendekatan pengeluaran itu artinya negara tersebut mampu gitu membeli barang gitu, baik warganya atau pemerintahnya kan. Jadi yang pertama adalah konsumennya. Jadi konsumen itu mampu konsumsi ya. Kemudian pemerintahnya mampu melakukan pengeluaran, bangun jalan raya, bangun jembatan. Kemudian perusahaan juga mampu investasi. Sama kita mampu ekspor dan impor. Biasanya untuk menghitung metode pengeluaran, mengingatnya adalah pengeluaran ini kan bahasa Inggrisnya consumption, berarti dari C ya.
6. C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Jadi consumption, investment, tadi kan interest ya, investment, government spending atau government expenditure, ekspor dikurangi impor. Jadi pengeluaran itu seperti itu ya. Cix. Ya memang wajar sih kalau yang pendapatan nasional banyak juga istilahnya. Jadi nanti banyak latihan lagi ya dengan banyak istilahnya. Lanjut, yang terakhir adalah ada namanya pendekatan produksi. Ya. Jadi ini tadi pendapatan RIP atau RIP boleh gitu menyederhanakannya. Biasanya lambangnya kecil agar memudahkan membedakannya ya. WRIP, W ditambah R ditambah I ditambah P atau RIP. Kalau pendekatan pengeluaran, CIX, consumption, investment, government spending, ekspor dikurangi. Ada satu pendekatan lagi namanya pendekatan produksi. Nah, pendekatan produksi ini ya, ini pendapatan nomor 1, ini nomor 2 gitu, atau dibaliknya nomor 3 ya. Nah, pendekatan produksi ini menghitung semua total produksi, tapi yang dihitung adalah value added-nya, nilai tambah ya. Value added. Jadi biasanya yang dihitung FA-nya, value added. Jadi nilai tambah. Nilai tambah tuh gimana sih? Jadi misalnya kita di pabrik dari garment ya, atau baju yang kita gunakan deh. Baju yang kita gunakan itu kan pertama itu adalah namanya baju yang kita gunakan ya. Sebelum baju itu adalah yang disebut dengan kain. Sebelum kain itu pasti benang. Sebelum benang atau benang itu dari apa? Dari kapas. Gitu. Maka yang dihitung itu adalah nilai tambahnya. Jadi kalau misalnya kapas harganya 1.000, unitnya anggaplah 1 ya. Jadi ini kan price. Nanti semua bagian ada pertambangan, pertanian, macam-macam ada 11 sektor ya. Nah itu hitungnya nilai tambahnya aja. Jadi benang ke kain misalkan jadi 1.500, kemudian jadi 2.300 ya, kemudian jadi misalkan 3.600. Nah ini yang dihitung hanya value added-nya saja, nilai tambahnya gitu. Jadi bukan dihitung semuanya begini, bukan, salah ya. Nanti itu nilai tambahnya. Di UTBK sih biasanya bentuknya ada deskripsi soalnya ya. Ada pernah sih model seperti ini. Tapi nggak sebanyak makanya nggak cuma satu perusahaan. Nah berarti ini value added-nya nilai tambahnya yang selisihnya aja gitu. Ini kan sebelumnya 0 nih, kan 1.000. Nah ini 500 gitu ya. Ini jadi 800. Nah, ini selisihnya adalah 1.300 ya. Biasanya ini angka yang baju ini sudah mencerminkan total dari semua pertambahan ini. Jadi kalau kita jumlahkan, ini jawabannya adalah 3.600. 3.600 itu sudah mewakili value added-nya gitu dari bajunya. Jadi kayak mendoan sebelumnya adalah ya tempe sebelumnya adalah kedelai. Jadi pertambahan yang gitu ya. Jadi kan ada soal tuh tadi yang dikerjakan kan dengan metode produksi apa saja yang disebut nilai tambahnya, value added ya. Namanya adalah nilai tambahnya. Bukan total dari semuanya. Itu cara menghitung nilai tambah ya. Selanjutnya ada lagi nanti kenal istilahnya, bab pendapatan nasionalnya lumayan banyak istilah ya. Ada lagi tentang ini contoh deh. Kalau ini contoh kita coba ya, misalnya ada data pengeluaran konsumen berarti C gitu ya, tingkat investasi di pengeluaran pemerintah G, government spending, ekspor X, impor M. Ya udah kalau ditanya misalnya pendapatan nasional metode pengeluaran tadi, setidaknya kita metode pengeluaran dan pendapatan jangan tukar, maka kata kuncinya kita pegang pengeluaran itu consumption berarti C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Masukkan semuanya ya. Jadi ditambahkan semua dapatlah 460 250 gitu ya, ditambahkan. Oke. Nah, sekarang ada lagi istilah berikutnya ya. Ada ini enggak? Saya kecepatan enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Istilah yang tadi. Kalau nggak ada, sambil jalan aja nggak apa-apa ya, nanti sambil bahas. Ada lagi pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita ini ada nggak di UTBK? Ada, namanya income per kapita ya. Ini menghitung pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk gitu ya, IPC indeks apa namanya per kapita.
Jadi gross national product dibagi jumlah penduduk. Maka kita tahu bahwa negara yang uangnya banyak bukan paling banyak ya. Jadi uang dia gitu, uang negara tersebut bagian jumlah penduduk gitu. Ya, alias pendapatan nasional dia tuh. Nah, yang menang sekarang sebelumnya Qatar sempat masuk ya, tapi untuk geser lagi sama negara kecil. Negara kecil namanya Luxembourg tuh di Eropa, itu pendapatan per kapitanya tinggi. Kalau kita kan cuma 4.000, negara itu bisa sampai ada yang ratusan gitu. Yang kedua Singapura gitu. Singapura kan negaranya kecil banget tuh, tapi duitnya banyak gitu. Yang ketiga ada namanya Irlandia, kemudian yang keempat baru Qatar. Indonesia ada kesekian. China, Amerika Serikat emang uangnya banyak, tapi kan penduduknya juga banyak. Gitu. Kalau kita hitung di muka bumi ini ada 7 miliar ya, ada 7 miliar penduduk. Nah, itu didominasi sebagian ada di Asia yang penduduknya banyak. Nah, yang pertama China, ya China itu 1,7 miliar. Yang kedua India 1,4 miliar. Yang ketiga itu negara Amerika Serikat karena gabungan 400 sekian juta. Nah, yang keempat itu jangan salah Indonesia ya. Jadi Indonesia ini banyak yang memprediksi ya bisa gitu jadi negara maju, sangat bisa dengan potensi sumber daya manusianya banyak. Di atas kita kan India gitu kan, termasuk orang-orang hebat India di teknologi ya. Cina dengan Amerika udah jelas kan, mereka negara super power nih sekarang, dua-duanya negara maju untuk bidang perdagangannya. Jadi banyak yang prediksi Indonesia juga bisa menjadi negara maju karena setelah potensi penduduknya banyak. Nah, jadi yang dihitung adalah pendapatan nasional bagi jumlah penduduk. Ini gunanya untuk apa? Ini digunakan untuk menghitung kemakmuran tuh. Di beberapa soal ada tuh. Untuk menghitung kemakmuran suatu negara, itu bukan dihitung banyaknya uangnya, tapi banyaknya uangnya dibagi penduduk, alias pendapatan per kapita. Semakin banyak uangnya dan pertambahan penduduknya semakin sedikit, alias pertambahan uang lebih banyak daripada pertambahan penduduknya, karena kan nggak mungkin dong penduduk dibatasi gitu kan. Ada sih negara-negara yang cukup satu anak, nggak boleh punya dua anak. Kita kan pernah juga kayak KP kan, keluarga berencana dua anak cukup, untuk membatasi laju pertumbuhan penduduk yang terlalu banyak, tapi yang lebih banyak uangnya, karena itu mempengaruhi pertumbuhan gitu ya. Ini namanya pendapatan per kapita. Lanjut, ada istilah berikutnya di bab ini, ada satu istilah atau kurva untuk menghitung tentang yang disebut dengan pemerataan. Jadi kalau kita mau ngitung ini uang kita ini dibandingkan dengan penduduknya, dihitung pendapatan per kapita, tapi dengan kemerataannya gitu kan, hitungnya apa? Ini yang disebut dengan kurva Loren. Jadi kurva Loren itu kurva yang menghitung atau menggambarkan ketimpangan distribusi pendapatan ya. Jadi kira-kira kalau misalnya Indonesia ini ada 270 juta, kan ada yang bilang nih yang kaya itu cuma segelintir orang, ya bisa juga, kita nggak tahu kalau dihitung atau berapa kekayaan. Kan ada yang bilang kalau emas itu satu orang itu kayaknya bisa, kalau dia menghibahkan 2% aja bisa makan satu negara gitu selama 6 tahun, saking kayanya dia gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu namanya kalau di negara-negara Eropa kan sistem ekonominya adalah liberal ya, kapitalis boleh. Nah, sekarang kalau satu negara itu dihitung pemerataannya gitu, jangan sampai di Jakarta aja yang banyak kehidupan, di yang lain tidak. Nah, itu dihitungnya dengan namanya kurva Loren. Jadi di sini pendapatannya, di sini persentase penduduknya. Nah, semakin rapat ke sini ya bagus, semakin merata. Semakin jauh ya berarti semakin tidak merata. Apanya? Ya pemerataan distribusi pendapatannya gitu. Jadi sederhananya kayak misalnya orang nggak perlu lah dari desa ke kota, di desa juga dia bisa nyari uang ya. Sekarang kan dia tidak bisa, akhirnya di kota. Nah, itu tidak merata kan secara distribusinya. Nah, yang pertama adalah ketimpangan distribusi itu ya, yang rendah itu kurang dari 0,4%. 0,4 ya, berarti 40%. Kalau misalnya sedang itu 0,4 sampai 5, di atas ini udah tinggi nih, di atas 0,5. Ini kemarin viral nih. Sempat ada pejabat yang mengkritik pemerintah tuh ya.
di satu sidang, kemudian dia membaca datanya dikira gitu ya, semakin besar koefisien gini semakin bagus ya, semakin jelek gitu. Jadi koefisien gini harus semakin kecil baru itu semakin merata gitu. Jadi ini koefisien gini itu yang di dalamnya nih, yang luarnya namanya secara namanya kurva Lorentz. Oke, kita akan bahas. Sebelum bahas, ada yang mau ditanyakan? Atau saya coba review sedikit konsepnya lagi ya. Jadi saya coba review sedikit, minimal di beberapa bagian yang kita harus bagus di istilah tersebut. Satu, kita harus bisa membedakan GNP ya dan GDP gitu aja. Ya. Jadi gini, gampang banget. Ada orang Indonesia bekerja di Indonesia, ini namanya B gitu. Ada orang asing yang bekerja di Indonesia, ini A. Ya, anggaplah ini negara Indonesia nih, Indonesia ya. Kemudian kita beralih ke negara ya Jepang. Nah, di Jepang pasti ada orang Jepang bekerja atau punya pabrik di Jepang, ada orang asing yang bekerja atau punya pabrik di Jepang, kan begitu. Maka kalau di yang pertama, kalau kita menghitung ya atau menanyakan, karena soal tuh deskripsinya atau kopi kenangan di mana, ada Starbucks di Jogja, kita hitung aja nih kopi kenangan siapa Indonesia, Starbucks dari keluar gitu. Kayak tadi Gojek dengan Grab. Nah, kalau kita berhitung di Indonesia ini GDP-nya Indonesia, ya kalau GDP-nya Indonesia berarti B ditambah ya dengan A gitu ya. Itu GDP-nya Indonesia nih. Nah, kalau menghitung GNP-nya Indonesia gimana nih? GNP-nya Indonesia. Berarti GNP-nya Indonesia adalah B ditambah, asumsinya ini ada orang Indonesianya nih, gitu kan. Kan ada orang Indonesia bekerja di Jepang nih. Maka B ditambah dengan, anggaplah ini C ya. C ini adalah orang Indonesia yang di sini, TKI-nya deh gitu ya. Maka B ditambah dengan C gitu ya. C itu adalah orang Indonesia ya yang ada di luar negeri, atau gampangnya kalau GNP itu misalnya ini WNI gitu deh, WNI yang ada di dalam negeri sama WNI yang di luar negeri gitu, baik dia punya pabrik ataupun bekerja di luar. Tapi kalau GDP-nya Indonesia ya ini WNI tambah WNA gitu aja udah. Tapi yang di Indonesia ya, bukan WNI yang di luar. Jadi WNI di dalam negeri sama WNA dalam negeri. Jadi kata kuncinya dalam negerinya, ADN-nya gitu ya. Kalau ini kata kuncinya adalah WNI-nya gitu. Kalau GNP ingat huruf N-nya, nationality orangnya, tapi kalau GDP wilayahnya. Maka kalau kita menghitung ya tadi GDP itu wilayahnya ya, orang asing ya, orang Indonesia yang ada di Jepang ya, orang Indonesia yang ada di Jepang akan menjadi GDP-nya Jepang, tapi GNP-nya Indonesia, misalnya ada orang Indonesia gitu ya. Sama, orang asing yang ada di Indonesia akan menjadi GDP-nya Indonesia, tapi misalnya di sini ada orang Jepang nih, ya GNP-nya Jepang gitu ya, membedakannya. Kan soalnya tuh ada tadi ada KFC, ya KFC kalau buka di Indonesia masuk GDP-nya Indonesia. Tapi kalau orang Indonesia tadi kopi kenangan ada di Malaysia, masuk GNP-nya Indonesia. Karena kopi kenangan kan di Indonesia. Gitu. Jadi GNP dan GDP. Yang kedua, kita harus bisa membedakan perhitungannya ya, perhitungan dari pendapatan nasional. Perhitungan dari pendapatan nasional itu kan 3 metode nih. 3 metode. Ya, saya 3 metode. Ada metode yang disebut dengan pendapatan ya, penghitungannya, ya perhitungannya. Untuk perhitungan pendapatan nasional tadi, metode pertama pendapatan. Pendapatan ini gaji gitu aja. Jadi W ditambah R ditambah I ditambah P, URIP. Wages, upah, rent, sewa, interest, bunga, profit, laba. Yang kedua, metode pengeluaran. Kalau pengeluaran ini
consumption, C, chicks, hurufnya capital aja, C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Dan yang ketiga, metode produksi. Produksi ini yang dihitung adalah value added-nya gitu ya, nilai tambahnya. Jadi kalau kita menghitung, yang dihitung adalah nilai tambahnya, yaitu price dikali kuantitas atau kuantitas dikali price untuk satu barang, ditambah nanti price dikali kuantitas juga yang barang yang lainnya ya. Tapi yang dihitung nanti dari semuanya itu adalah value added-nya, nilai tambahnya. Kemudian selanjutnya kita juga menghitung pendapatan per kapita ya. Per kapita. Berarti kalau menghitung pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional ya, nasional dibagi jumlah penduduk. Clear ya. Kurva untuk menghitung pemerataan namanya kurva Lorenz. Dalamnya adalah yang disebut dengan indeks. Oke, kita ke pembahasan soal aja ya, biar langsung ketemu. Nah ini, di soal ini gimana nih yang tadi? Sekarang udah ngerti kali ya? Coba sharing untuk yang soal ini. Tadi Nadia ikut ya? Nadia, bener nggak yang ini Nadia? Kayaknya benar, Pak. Benar ya? Oke, mana pernyataan berkaitan dengan pendapatan nasional ya? Yang A salahnya kenapa Nadia? Karena dia nggak ngasih tahu kalau misalnya PDB itu seharusnya kayak jumlah dari semuanya gitu. Nggak tahu deh, Kak. Iya boleh. Intinya kalau PDB itu bukan menghitung tentang indikator kebahagiaan, ya PDB cuma menghitung uangnya aja, karena nanti kalau indikator kebahagiaan itu indikatornya bukan uangnya, ada lagi ya, lingkungan dan lain seterusnya. Betul banget ya, hasilnya dia. PDB indikator yang sempurna, ya enggak salah. Nah dia ingat nggak tadi, mengukur kesejahteraan apa? Bukan PDB kan, menghitung kesejahteraan apa tadi? Ada yang ingat tadi, selain Nadia? Untuk menghitung kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara, misalkan oh, Singapura makmur nih dibanding Malaysia, ya ukurannya apa? Bukan uang yang ada di Singapurnya aja, apa? Pendapatan per kapita. Jadi yang dihitung adalah pendapatan per kapitanya, bukan GDP-nya. Pendapatan per kapita ya. Memang ada uangnya, tapi ada penduduknya juga gitu. Jadi ini harusnya gross national product atau produk nasional bruto atau pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk gitu ya. Nah, yang C, PDB per kapita yang lebih tinggi tidak berarti standar hidupnya yang lebih tinggi ya. Ya kan pernyataan berikut bisa jadi benar, bisa jadi enggak, ini masih seharusnya kalau uangnya banyak ya standar hidupnya lebih tinggi lah gitu. Maksudnya pendapatan per kapita yang tinggi ya Singapura pasti standar hidupnya lebih tinggi daripada negara lain gitu. Jadi tidak selalu ya, ada beberapa gitu namanya, tidak selalu pernyataan ini memang tidak benar gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan standar hidup tinggi pendapatan per tinggi ya masih ada salahnya. PDB real adalah selisih antara PDB nominal dikurangi dengan PDB deflator. Ini namanya yang disebut dengan, untuk PDB nominal dan deflator ini adalah untuk menghitung inflasi ya. Jadi deflator untuk menghitung inflasi. Ini kan yang ditanya pendapatan nasional. Kemudian PDB adalah penjumlahan dari konsumsi. Nah ini benar dengan metode apa? Metode pengeluaran X itu di C X dikurangi M nih harusnya. Pengeluaran. Jadi pendapatan nasional ini adalah penjumlahan dari seluruh konsumsi, kemudian investasi dan tabungan dikurang tambah ekspor kurang impor. Oke, selanjutnya tadi sudah ya nih. Kayla gimana? Benar nggak tadi nih? Oh, kayaknya tadi bener, Kak. Benar ya. Jadi produk domestik bruto, barang dan jasa yang dihitung tahun tertentu yang dihasilkan oleh siapa? Kayla ingat D-nya ya.
itu domestik domisili, berarti warga negara ya, Indonesia dan warga negara asing, tapi yang ada di Indonesia. Kira-kira begitu. Jadi kalau di Indonesia ini negara Indonesia nih. Nah, berarti negara Indonesia ini ada orang Indonesianya, ada orang asingnya. Gitu ya. Jadi intinya yang di Indonesia ini ada yang bekerja, ada yang punya pabrik. Gitu. Ini adalah Indonesia. Maka ini yang dihitung orang Indonesia yang bekerja atau punya pabrik di Indonesia ditambah orang asing yang punya pabrik atau bekerja di Indonesia. Itu namanya disebut dengan GDP atau PDB. Nah, menurut Nadia, yang mana yang GNP pilihannya? Dari A, B, D, E. Kalau ditanya GNP, jawabannya apa? GNP atau yang lain boleh selain Nadia. Kalau GNP jawabannya mana? Di pilihan ganda ini. Ada yang mau coba jawab? Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Yang bukan. Ya Nadia, yang mana? Bentar Kak. Ada nggak di sini jawabannya? Ada di sini coba yang teliti. GNP ini Gross National Product, orangnya. Jadi kalau GNP ini mikirin orangnya, ya kalau GDP ini mikirin wilayahnya satu negara gitu. Yang bukan. Tuh. Bukan. Jawabannya yang kenapa yang ya karena kalau yang namanya GNP tadi ya Gross National Product, warga negara Indonesia yang warga yang tinggal di Indonesia, nah ini punya delta bukan. Jadi kita lihat tadi, jadi jawabannya kalau yang masih kurang nih, hanya warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Mana warga negara Indonesia yang bekerja di dalam negerinya? Gitu harus dua ya. Jadi kalau PNB ini produk nasional bruto, jawabannya delta, yaitu kalau ada orang Indonesia yang bekerja di Indonesia, ada orang asing bekerja di Indonesia, ada orang Indonesia bekerja di luar negeri, tadi TKI. Jadi kalau menghitung produk nasional bruto atau gross national product itu yang dihitung adalah ingat WNI-nya ya, warga negara Indonesianya, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri, otomatis yang bekerja ya atau punya pabrik. Jadi ini yang disebut dengan B ditambah dengan C. Jadi orang Indonesia yang bekerja di Indonesia tambah orang asing, seorang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau TKI. Gitu ya. Itu jawabannya kalau yang ditanya dari ini GNP, Gross National Product. Clear ya? Masih ada yang bingung nggak bedain GNP dan GDP? Clear ya? Nanti ketemu lagi soal udah bisa. Oke, selanjutnya ya. Langsung bahas apa ya? Situasi yang menggambarkan meningkatnya standar hidup penduduk adalah tingkat pertumbuhan produk domestik bruto real, gitu, artinya sudah memperhitungkan inflasi dengan harga konstan, lebih tinggi dibandingkan apa? Ya sederhana, pendapatan nasional dibandingkan apa? Ya jumlah penduduk, gitu ya. Jadi kalau misalnya uangnya, jadi standar hidup kan bisa dari kesehatan, pendidikan, gitu ya. Maka PDB-nya nih atau GNP-nya ini naik nih. Naiknya berapa persen? Misalkan naiknya adalah sampai 30%, misalnya, ini bagus banget nih. Nah, kemudian dia akan lebih tinggi dibandingkan dengan apa? Ya, penduduknya gitu. Misalnya penduduknya juga naik, tapi naiknya cuma 5%. Gitu kan. Ini udah bagus nih. PDB dibandingkan dengan penduduknya. Penduduknya juga naik, tapi naiknya tidak masuk kalah dengan kenaikan persen gitu. Maka sama saja standar hidup, standar kelayakan, kemudian kesejahteraan itu dihitung dengan pendapatan nasional dibagi dengan penduduknya. Jadi untuk
kesejahteraan standar hidup itu lebih kepada uang yang mereka punya, negara sendirinya dibagi dengan penduduknya. Nah, itu jawabannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan. Bukan dengan bunga pengangguran, ya kenaikan pengangguran kan ada penduduknya, ada yang bekerja, bukan juga kenaikan mata uangnya, bukan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya, tapi dibandingkan adalah uang dengan orangnya, ya. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah ya. Tentang pendapatan per kapita nih. Pendapatan per kapita suatu perekonomian dapat meningkat karena hal-hal berikut, ceteris paribus gitu. Nah, kita harus tahu pendapatan per kapita tadi rumusnya apa. Ya. Pendapatan per kapita itu kan rumusnya pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk atau gross national product ya. Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk nih. Maka hal yang mempengaruhi dua faktor ini menjadi ya faktor-faktor ya yang perlu diperhitungkan. Tapi ini kecuali nih, ya, artinya yang bukan dong, bukan yang tidak termasuk. Yang pertama peningkatan produktivitas tenaga kerja, yes. Kenapa? Ini berkaitan dengan pendapatan nasional. Jadi kalau tenaga kerja dapat apa? Upah dapat apa? Gaji. Kalau dia produktivitasnya bagus, ya gajinya naik. Kalau gajinya naik, maka pendapatan nasional naik. Kan ini kasih tahu kan tadi kalau misalnya produktivitas itu kan kemampuan menghasilkan barang dan jasa gitu dibandingkan dengan input yang dia masukkan, yang orang tersebut masukkan. Semakin bagus produktivitasnya ya pasti gajinya semakin tinggi. Kemudian penurunan jumlah penduduk ini juga jelas ya. Kalau misalnya angka kematiannya lebih banyak nih daripada angka kelahirannya, gitu masih ya penduduknya makin sedikit, ya penduduknya makin banyak ngaruh. Peningkatan investasi domestik atau asing iya gitu. Jadi kalau negara tersebut ada uang masuk gitu kan, ada ya, investor gitu masuk ke sini, ya di sini uangnya nambah dong gitu, rupiahnya jadi nambah, berarti pendapatan nasional jadi nambah, ada pabrik gitu. Misalkan kita sekarang ada mega proyek pabrik gitu kan di mana-mana gitu sedang dibangun di Jawa dan di luar Jawa. Indonesia banyak yang mengapresiasi, bisa jadi negara maju soalnya. Kemudian peningkatan BLT, nah ini salah ya. BLT apa sih? Bantuan langsung tunai. Lah kan BLT itu uang ya, tapi uang BLT itu kita tidak tahu, bisa saja uang BLT itu adalah bisa dari utang juga, itu kurang produktif. Contoh uang yang dibagi saat COVID sekarang, uangnya dari mana? Kan banyak yang bilang itu ngutang juga, gitu. Tapi itu kita paksakan untuk recovery perekonomian. Jadi BLT itu adalah bantuan langsung tunai. Ini kalau tidak salah pernah 2 kali ya, zaman Pak SBY dulu kenaikan BBM nih. Jadi bensin naik nih, kemudian orang dikasih uang gitu 300.000 per bulan, tapi nggak semuanya gitu. Ditandai. Pak Jokowi juga sama nih. Pak Jokowi sekarang lagi COVID hampir semua negara sih. Jadi memberikan bantuan secara langsung gitu. Jadi jawabannya BLT itu bantuan langsung tunai itu tidak termasuk. Karena dia tidak produktif ya, cuma ngasih uang aja. Nah, peningkatan ekspor neto iya, ini mempengaruhi pendapatan nasional jelas. Jadi jawabannya delta ya. Jadi salahnya peningkatan BLT ini tidak termasuk menambah pendapatan nasional, itu malah kan uangnya dari minjem. Clear ya? Oke, lanjut. Baru nomor 4 nih. Nomor berikutnya. Kita bahas lagi ya. Nah, tadi ya kata kuncinya gimana tadi yang ikut tes nih atau yang belum? Kata kuncinya ada di mana? Kata kuncinya kalau perhitungan produk domestik bruto menurut metode produksi yang dijumlahkan itu apa? Yang dijumlahkan itu bukan semuanya, tapi nilai tambahnya, gitu ya. Jadi perhitungan produk domestik bruto menurut metode produksi itu dengan menjumlahkan apa?
agregat konsumsi. Bukan, kalau ini C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, metode apa nih? Ini metode pengeluaran ya. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya metode produksi gitu. Ya. Nilai total balas jasa yang diterima faktor produksi. Nah, ini yang disebut dengan metode pendapatan. Nah, ingat faktor produksi itu apa? Faktor produksi itu alam, tenaga kerja, modal, dengan skill ya. Nanti alam dapatnya sewa. Kalau yang punya tanah bisa disewakan. Tenaga kerja dapatnya upah. Modal, kalau orang punya uang biasanya ditabungkan, diinvestkan, dapatnya bunga. Yang punya skill dapatnya laba. Nah, dibuat istilahnya gitu ya. Sewa ini adalah rent, ini upah ini adalah gaji wages, kemudian bunga adalah interest, kemudian skill adalah profit. Jadi kadang menyingkatnya RWIP atau WRIP boleh, tidak masalah. Yang penting kita mengerti ini adalah perhitungan dengan metode pendapatan. Yang B pendapatan. Kalau ditanya pendapatan jawabannya B. Ditanya pengeluaran jawabannya A. Oke, kemudian nilai bahasa yang dihasilkan seluruh produksi. Nah, salah nih, bukan barang dan jasa semuanya gitu loh, bukan langsung barang dan jasanya, bukan. Nah, nilai tambah, nah ini benar nih, nilai tambahnya yang dihitung, barang dan jasa seluruh produksi termasuk nilai tambah tadi sudah ya. Jadi kalau tadi kita misalnya dari misalnya kedelai gitu kan, kemudian jadi apa tempe gitu kan. Nah, jadi mendoan yang kita inginkan. Misalkan mendoan naik kelas lagi nih, jadi ada makanan lagi dari mendoan yang dibuat. Kan? Misalnya pecak mendoan atau apa. Nah, ini yang dihitung adalah value added-nya gitu. Jadi pertambahannya berapa, ya ini tambahannya berapa. Nanti yang dihitung pertambahannya, yaitu nilai tambahnya, marginal. Setelah seluruh penghasilan warga negara yang bekerja baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini yang disebut dengan apa? GNP gitu ya. Nah, ini yang ditanya adalah PDB atau pendapatan nasional, tapi metodenya adalah produksi. Jadi jawabannya delta ya. Clear ya? Oke. Kalau ada pertanyaan seperti biasa boleh chatbox atau langsung, yang kurang jelas ya. Kita santai. Lanjut. Nah, ini ada lagi hitungannya nih. Oh, hitungannya lumayan banyak, Kak. Iya, tadi emang soal apa pendapatan nasional ada teori dan hitungan. Oke. Berdasarkan data tersebut, nilai produk nasional neto PNN. Ini soalnya hubungan ya. Jadi ini ada GNP-nya berapa gitu ya. Yang pertama, kita cari dulu GNP-nya dengan metode pengeluaran ya. GDP-nya kita cari dengan metode pengeluaran. Jadi di sini ada consumption, ada pengeluaran pemerintah, ada modal, ada impor. Kemudian pendapatan faktor produksi nasional di luar negeri. Ya, ini nambah. Kurangi asing nih, dalam negeri. Dikurangi penyusutan. Jadi secara sederhananya yang ditanya adalah PNN. Ya, produk nasional neto, atau bahasa Indonesianya adalah NNP, Net National Product. Maka ini adalah GNP kurangi penyusutan. Gitu. GNP-nya nggak ada, ya dicari gitu. Nih dicari dulu GNP-nya. Berarti GDP dikurang, ya ditambah dulu boleh warga negara Indonesia di luar negeri, dikurangi warga negara asing dalam negeri. GDP-nya nggak ada, dicari lagi gitu. Nah, GDP-nya di sini menggunakan metode pengeluaran nih, pengeluaran. Gitu. Pengeluaran, karena datanya nggak ada pengeluaran. Maka kita hitung nih GDP-nya menggunakan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Consumption, konsumsi, ini ada konsumsinya 180 ya. Kemudian ditambah investasinya ya, pembentukan modal itu investasi 25.
ditambah pengeluaran pemerintah government 46 gitu ya. Kemudian dikurang lagi ya, ditambah lagi ekspor. Ekspornya di sini sudah ada ya 26. Kemudian dikurang lagi ya dengan impor 16. Nah, ini baru yang disebut dengan GDP-nya aja. Belum termasuk GNP-nya gitu ya. 10 ya tambah sini 46 ya, 56 ya. 56 tambah 25 ya, itu 81 ya. Masukkan sini. Nah, ini 261 ini adalah GDP-nya. Kemudian GDP 261 ditambah lagi nih. Ya, nih seterusnya di sini. 261 ditambah lagi dengan warga negara Indonesia di luar nih. Jadi faktor produksi nasional yang diperoleh di luar negeri. Jadi ada orang punya pabrik di luar negeri gitu kan. Atau dia bekerja di luar negeri, kurang 12 ya. Kemudian akan ditambah dengan asing. Yang ini 5, 4. Nah, ditambah lagi gitu ya, 249 ini baru nih ditambah lagi dengan yang disebut dengan orang Indonesia, orang asing yang di Indonesia gitu. Ini tadi, oh sorry ini nambah ya, karena kan dia orang Indonesia di luar itu bukan orang asing. Nambah nih. Jadi yang 12 itu adalah orang Indonesia yang di luar negeri. Gitu. Jadi 273. Kemudian 273 dikurangi orang asingnya nih 24. Kemudian ini 4 ya. Nah, baru 249 ini dikurangi lagi nih. Ini kan udah ketemu nih GNP-nya nih. 249 dikurangi dengan penyusutan. Ya, ini penyusutan. Jadi jawabannya 229 ya. Jawabannya berapa? Lumayan juga nih Kak. Iya, lumayan banget nih, harus banyak latihan lagi. Jadi ini gabungan dari pendapatan nasional metode pengeluaran, kemudian dicari lagi PNN-nya ya. Ada pertanyaan nggak untuk soal ini? Clear ya, jelas ya. Oke, selanjutnya nomor 7. Bila pendapatan nasional didistribusikan merata, gitu ya, berarti, nah ini secara istilah kita udah tahu nih, jawabannya kurva Loren, bukan kurva Phillips. Apa itu kurva Phillips? Itu kurva Phillips dia menghitung tentang ya inflasi ya. Inflasi dan pengangguran. Jadi menurut kurva Phillips ini, kalau misalnya inflasinya tinggi, berarti penganggurannya rendah. Jadi dia berbalik seperti kurva permintaan. Jadi inflasinya tinggi, penganggurannya rendah. Itu namanya Phillips. Kira-kira sebenarnya seperti kurva permintaan, yang ini inflasi, gitu kan, yang ini unemployment. Jadi kalau inflasinya naik, ya penganggurannya, unemployment-nya turun gitu ya. Unemployment. Untuk pengangguran. Jadi ini ini dulu ya. Agak ini pengangguran. Itu namanya kurva Phillips. Phillips. Salah ya, yang jelas ini salah, ini salah. Nah, jawabannya kurva Loren. Kurva Loren itu menghitung apa? Kurva Loren menghitung tentang distribusi pendapatan. Di dalam kurva Loren ini ada indeks gini. Di kurva Loren, oke, ini menghitung tentang distribusi pendapatan. Semakin rapat dengan garis diagonal itu semakin bagus nih garis diagonalnya nih. Tapi semakin berimpit dengan garis diagonal itu semakin bagus. Gitu. Artinya mendekati ke sini, itu garisnya makin kecil, itu makin bagus. Ya, jawabannya F4. Lanjut soal nomor berikutnya, karena kita 15 soal ya. Besarnya NNI sama seperti tadi ya, NNI Net National Income. Kita pecah lagi, GNP ya, itu GDP ya. Ini oh udah ada GNP-nya nih, nggak usah, berarti kita langsung aja ya. Kita langsung aja dari NNI, NNP ya.
NNP itu GNP dikurangi penyusutan. Terus yang ditanya lagi NNI, Net National Income. GNP, NNP dikurangi pajak tidak langsung, gitu ya. NNP dikurangi pajak tidak langsung. Nah, sekarang di sini seperti soal tadi persis jebakannya, ini nggak perlu nih, karena 75 ini sudah masuk di dalam angka 650 gitu. Jadi dalam GNP pasti ada dong penerimaannya udah dihitung gitu. Nih jebakan. Berarti GNP sudah ada ya, GNP sudah ada sebesar 650 miliar. Nah, dikurangi penyusutan. Penyusutannya ada nih penyusutannya 45 500. Langsung aja kita kurang lagi dengan pajak tidak langsung. Ah, pajak langsungnya tidak ada. Ya sudah nol berarti. Clear udah. Jadi kita tidak lagi menghitung pajak tidak langsung, karena pajak tidak langsung kalau ditanya yang disebut dengan DI, disposable income, berarti dikurangi nol. Jadi udah kita kurangi aja. Gitu ya. Jadi ini 500, ini menjadi 4 ya. Kemudian ini 6 ya. Jadi 6 06. Jadi 604 500 cara Solo TBK kayak gampang, angkanya sedikit ya, tapi ada jebakannya itu. Misalnya pendapatan neto luar negeri itu jelas, terus bisa masuk GNP, pajak tidak langsung ketukar dengan pajak langsung aja kita ada jawabannya. Jadi ini nggak masuk nih pajak tidak langsung ya, karena dia masuk D. Yang dihitung adalah pajak langsung. Pajak tidak langsung, ini pajak langsung untuk D. Dan di sini pajak tidak langsungnya tidak ada, berarti 0. Oke, ini nggak ada yang terjebak ya, tapi ini hampir yang ikut nih nggak ada yang benar karena memang yang ikut juga sedikit nih yang belum ikut tryout ya, jadi ikut pretest latihan. Lanjut, ini juga lumayan nih metode pengeluaran, tapi kan tadi sudah, Kak, ya betul banget tadi sudah, berarti kita bisa nih, coba kita hitung. Jadi metode pengeluaran berikut adalah data perekonomian suatu negara 2017. Rumah tangga membelanjakan. C. Consumption. Untuk membeli barang dan jasa, pembelian barang modal, ini berarti I. Investment. Jadi membeli barang dan jasa, persediaan gitu. Jadi kalau di akuntansi kan misalnya kita membeli persediaan atau kita membeli apa bangunan atau kita menambah bangunan, kita menambah modal gitu ya. Jadi kalau pembelian barang modal gitu, kemudian persediaan tuh investasi. Pemerintah membayarkan jaminan sosial, ini namanya G, government spending. Kemudian nilai ekspor lebih tinggi daripada impor. Ya kita nggak tahu impornya berapa, ya nggak pernah berarti ini udah X aja kan. Ekspor, impornya 0 karena lebih tinggi. Tinggal kita tambahkan. Sehingga untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode ya pengeluaran, metode pengeluaran ya, pendapatan nasional metode pengeluaran, rumusnya gimana? Rumusnya C ditambah I ditambah G ditambah X, ya, X dikurangi dengan N. Consumption-nya berapa? Di sini sudah ada 10 juta. Aja deh, kita kurangi nolnya. Kemudian membeli barang dan jasa modal 4.500, 4.500 gitu. Ditambah government spending ya 3.500, 3.500 ya. Ditambah dengan ekspor 500. Oh, udah selesai. Ini 4.000 gitu ya. Ini ke sini 8.500 tambahkan 10.000 gitu ya, berarti dapat 18.500 alias 18 juta 500. Jadi untuk menghitung pendapatan nasional, metode pengeluaran kalau datanya sudah ada, gampang Kak, tinggal tambah-tambahin, betul banget. Jadi kita tahu yang mana tambahan ini aja yang kurang. Jadi jawabannya 18 juta 500. Clear ya? Lanjut. Nah, ini tadi sudah disinggung nih. Hal yang membedakan gitu ya, PNB ya dan
PDB itu apa sih gitu kan? Ya, yang membedakan adalah ada warga negara Indonesia, ada warga negara asing, itu aja yang bedanya. Jadi warga negara Indonesia di mana nih? Di dalam negeri atau luar negeri? Warga negara asing di mana nih? Di negaranya atau di negara asalnya atau di negara kita gitu. Nah, selisih WNI dan WNA ini akan menjadi, ini selisihnya namanya pendapatan neto luar negeri. Biasanya di negara maju ya pasti pendapatan gross national product lebih besar karena orang asingnya akan lebih besar. Maka di negara berkembang akan seringnya minus gitu ya. Jadi akan jadi minus kayak gini sederhananya ya. Misalnya ada orang asing di sini nih. Ini kita negara Indonesia. Ada orang asing di sini. Orang asingnya nggak banyak, segelintir aja gitu. Dari 270 juta, misalnya nggak nyampe sejuta ya. Ada orang Indonesia nih bekerja di luar negeri macam-macam di negara lain-lain gitu. Ini ada orang Indonesia di sini nih, ada WNI-nya, ada misalnya di Timur Tengah, orang Indonesia bekerja di Eropa gitu kan. Ada lagi misalnya di Amerika Serikat, orang asing, ya orang Indonesia lah, warga negara Indonesia di luar negeri ya. Kalau kita hitung orang asing yang ada di Indonesia, ini tadi gajinya ini walaupun orang sedikit gajinya gede-gede ini. Kenapa? Karena mereka levelnya tenaga kerjanya tadi white collar worker, kebanyakan level manajer ke atas, tenaga ahli ya. Ya sederhana aja tadi pelatih sepak bola aja dari apa namanya? Korea Utara, Korea Selatan sampai 1,3 M. Tapi syukurnya kita banyak orang Indonesia yang sudah mulai main sepak bola atau berkembang di luar negeri juga gitu. Jadi, nah dibandingkan orang Indonesia yang ada di luar ya secara umum kan tadi orangnya sih banyak tapi gajinya nggak sebanyak orang ini. Ya, pasti biasa seringnya itu negatif gitu. Artinya nanti yang menang warga negara asing gitu. Jadi nanti dia lebih lebih banyak uangnya gitu. Jadi nanti yang membedakan adalah pendapatan neto luar negeri, bukan penyusupan, bukan pajak tidak langsung, lain-lain. Jadi seringnya negatif kalau negara berkembang. Tapi kalau negara maju positif karena orang asingnya masih kalah dibandingkan dengan orang-orang asing yang di situ dibandingkan dengan orang yang di luar masih gedean gaji orang tersebut yang di luar untuk negara maju. Oke. Jika pertambahan pendapatan nasional lebih besar, nah ini tadi sudah ya, jadi pertambahan pendapatan nasional lebih besar yaitu namanya peningkatnya pendapatan per kapita sama. Jadi kalau uangnya lebih banyak atau pendapatan nasionalnya lebih banyak, naik nih, kemudian penduduknya itu juga naik, tapi persentase naiknya lebih besar nih yang ini, itu kan? Ya ini juga naik, tapi persentasenya besaran ini. Ya udah, itu namanya meningkatnya pendapatan per kapita. Kenapa? Karena pendapatan per kapita ya, pendapatan per kapita ini selalu dibandingkan adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk. Negara Singapura tadi seempret lah wilayahnya, tapi kan penduduknya juga sedikit, duitnya banyak banget. Jadi pendapatan nasional tinggi, dia sampai 8.000, 50.000 US. Kalau kita sekitar 4.000. Kira-kira kalau dikonversikan ke rupiah misalkan itu senilai PTKP kita 4.500.000 gitu. Jadi kalau kita menghitung 4.500.000 gaji dibaginya itu sekitar segitu. Kalau di luar itu ada yang sampai puluhan juta sampai ratusan ya. Itu pendapatan per kapita ya. Lanjut. Kondisi ekonomi yang terjadi umumnya. Nah ini tadi sudah jelaskan ya. Kondisi umumnya di negara maju gimana? Ya negara maju ini pasti ya gross national product dia akan lebih besar dibanding gross domestic produknya. Kenapa kan begitu pertanyaannya? Ya karena Amerika Serikat nih negaranya, di negara dia orangnya gajinya udah tinggi,
Kemudian ada dia ke Indonesia nih, jadi orang asing di Indonesia, ya. Ini bentuknya ke sini nih. Jadi warga negara asing di Indonesia. Ini gajinya mahal juga karena mereka level pekerjaannya levelnya ekspatriat tenaga ahli gitu kan. Di negara sendiri duitnya banyak, negara tersebut orangnya pindah keluar juga banyak gitu ya. Pasti gross national produknya akan lebih besar dibanding hidupnya. Kebalikannya kalau negara berkembang seperti Indonesia, ya itu karena kita tenaga ahlinya dan pengusahanya tidak sebanyak mereka kan. Nah, ini gross domestic produknya alias gross national produknya itu akan lebih kecil dibanding gross domestic product. Dengan kata lain, GDP-nya lebih besar. Jawabannya pendapatan nasional bruto atau PNB, ya PNB ini tadi ya sama dengan GNP, akan lebih besar dibandingkan dengan produk domestik bruto. PDB sama saja dengan GDP, gitu ya. Ini jawabannya berapa? Lanjut. Manakah di antara kegiatan ekonomi yang tidak dimasukkan ke dalam perhitungan PNB? Nah, ini menarik nih, seru. Yang nggak masuk PNB Indonesia, berarti ini Indonesia nih, gitu. Ya, ini ada orang Indonesia bekerja di Indonesia, ada orang asing. Nah, ada orang yang C ya tadi, TKI deh, tenaga kerja Indonesia, TKI di luar negeri, atau yang punya pabrik, intinya WNI di luar negeri gitu aja. Ini WNI di luar negeri. Nah, ini WNA dalam negeri gitu ya. Ini WNI ya, yang ini WNI. WNI. Maka Asep bekerja sebagai supir di Penang, Malaysia ya. Berarti termasuk mana ini? Masuk G ya, NP Indonesia. Asep orang mana Pak? Ya pasti Asep orang Indonesia gitu. Masa orang Sunda gitu biasa. Jadi itu orang Indonesia bekerja di Penang gitu kan, Malaysia. Berarti masuk GNP nih, bener nih. KFC membuka outlet di Mataram. Ya salah, KFC kan dari mana? Dari luar kan? Ya. Jadi ini yang disebut dengan masuk kepada GDP Indonesia karena ada di Mataram. Jadi intinya ini kayak ngomongin kita cari yang ini kok WNA, sorry. Ini WNI. Yang dicari adalah WNI-nya gitu ya. Yang kamu cari adalah WNI-nya. Jadi yang dicari WNI, ini WNI sini gitu. Nah, Kopi Kenangan membuka gerai ke 150 di Malioboro. Iya bagus gitu. Mau Kopi Kenangan buka di Malioboro, di Amerika Serikat, di misalkan Vietnam, itu bagus karena itu akan masuk GNP-nya Indonesia. Ini benar nih. Kan yang ditanya masuk GNP ya atau PNP. Dewi bekerja sebagai pramugari di maskapai penerbangan Singapore Airlines. Ini bagus, berarti Dewi bisa bekerja di perusahaan asing kan? Itu masuk GNP-nya Indonesia atau PNB-nya. Gojek mengakuisisi beberapa perusahaan di India dan buka kantor di India, New Delhi. Ini benar, bagus nih. Gojek kan mau punya orang Indonesia. Masuknya ini GNP. Satu-satunya yang bukan GNP yang P. KFC bukanya di Mataram. Mau buka di Mataram, mau buka di misalkan Asia, yaitu tidak masuk kepada GNP kita karena KFC bukan punya orang Indonesia, Amerika ya. Oke, lanjut. Berikut kelemahan pendapatan nasional dengan pendapatan nasional bruto apabila digunakan. Nah, tadi kalau misalnya kita ngomongin kesejahteraan, kemakmuran gitu, itu apa sih indikatornya gitu ya? Kelemahannya dari pendapatan nasional itu apa gitu ya? Ini harusnya yang dihitung dengan pendapatan per kapita ya. Pendapatan per kapita ini pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk ya, atau gross national product deh dibagi jumlah penduduk. Nah, maka kalau GDP nggak apa-apa. Nah, kecuali ya, banyak kegiatan produktif tidak dimasukkan ke dalam perhitungannya. Ya, benar ini kalau apa kelemahannya. Misalnya home industri, kalau nggak terdaftar ya nggak masuk. Tapi sebenarnya sekarang banyak ibu-ibu yang sambil jualan gitu kan, secara produktif.
atau yang kegiatan-kegiatan lain yang belum termasuk perhitungan. Yang kedua, tidak secara tepat memperbaiki, iya benar, kan kalau banyak uangnya aja nggak ada hubungan dengan kualitas hidup. Ya. Terlalu mudah untuk dihitung sehingga hasilnya tidak akurat, salah, gitu kan. Bukan masalah mudah gampangnya ya. Kalau perhitungannya itu bukan masalah mudah gampangnya, tapi ini ada indikator dari perhitungannya dengan metodenya. Gitu. Kan ada BPS. Tidak menunjukkan bagaimana distribusi pendapatan. Iya, karena distribusi pendapatan ini hubungannya dengan kurva Lorenz. Ya. Kemudian ada dampak sampingan. Ya iya gitu, kalau misalnya banyak pabrik, ya bagus secara perekonomian, tapi kadang-kadang pencemaran lingkungannya jadi hutan makin gundul gitu kan, erosi, terus sungai kotor dan seterusnya, ada pasti itu. Nah maka kelemahannya sudah benar semua kecuali ini nih, nggak ada hubungannya dengan kelemahannya, bukan berarti gampang hitungnya, bukan gitu. Jawabannya C ya. Lanjut yang terakhir, nah ini juga seru nih. Ini sebenarnya nanti ada pertemuan berikutnya tentang consumption di minggu depan ya, konsumsi tabungan, fungsi konsumsi dan tabungan. Tapi karena ini gabungannya dengan pendapatan nasional, saya masukkan nih. Oke, keseimbangan pendapatan nasional itu apa? Jadi kira-kira kalau kita punya uang, uang itu akan habis buat konsumsi. Y ya. Y itu yield pendapatan akan sama dengan C. C itu consumption. Jadi Y sama dengan C. Jadi kita punya uang 1.000 triliun, habis semua buat konsumsi, nggak ada tabungannya. Gitu. Nanti ada fungsinya tambah Y sama dengan C ditambah S saving. Di pertemuan berikutnya ya, minggu depan. Oke, nah ini tinggal dimasukkan saja. Y-nya berapa nih? Y-nya yang ditanya, karena ini keseimbangan pendapatannya. Gitu. C-nya berapa? Udah ada, jadi gini. Tinggal kita masukkan aja gitu. Y sama dengan C-nya ada ya. Nih. C-nya 100 plus 0,75 Y gitu ya. Ditambah, nah ini kan menggunakan fungsi apa nih? Pendapatan nasional menggunakan fungsi Y tambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Oh, udah kita masukkan. I-nya berapa nih? I-nya 25. Tambah lagi pengeluarannya berapa? 20. Tambah lagi ekspornya berapa nih? 60. Kurangi impornya berapa? 30 gitu. Nah, nanti ketemu dua variabelnya, kan? Dua variabel Y-nya, baru kita cari Y-nya. 100 tambah 25 ditambah 20 ditambah, nah ini kurangnya aja nih 30, berarti 30 tambah sini 50 dan 75 ya, 75 tambah 100, 175. Y sama dengan 175 ditambah 0,75 Y. Terus kan? Berarti Y min 0,75 Y sama dengan 175. Y ini kan artinya 1 Y, 1 dikurangi 0,75, ya 0,25 gitu. 0,25 Y sama dengan 175. Maka Y sama dengan 175 dibagi dengan 0,25. Sama saja, 0,25 itu kan 25 per 100 alias 1 per 4. Berarti 175 dikali 4 per 1 kan. Ya, jadi jawabannya adalah 700. Jadi jawabannya adalah C. Nah, nanti banyak latihan lagi untuk materi-materi berikutnya. Intinya di pendapatan nasional ini, gitu ya, ada teori yang harus kita pahami tentang gross national product dan GDP. Ada hitungan yang harus kita mengerti, mulai dari metode pendapatan, pengeluaran, kemudian metode produksi. Dan kadang-kadang ada soal pecahan dari gross national product sampai disposable income. Kalau soal dari pendapatan per kapita hampir belum pernah ada ya, karena itu kan tinggal dibagi aja sederhana. Tapi misalkan pas nanti ketemu di Teratoteka, ya pendapatan nasional juga sama. Satu lagi ada kurvanya tentang pemerataan pendapatan, yaitu kurva Lorenz, yang di dalamnya ada indeks ini untuk perhitungannya. Oke, pas banget ya. Jadi kita cukupkan, nanti belajar lagi, tetap semangat semuanya. Untuk hari ini terima kasih, mohon maaf kalau kurang-kurang. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Kak. Ya baik, semuanya. Makasih, Kak.